Hai guys, kembali lagi bersama aku Lisa. Di video kali ini aku mau bahas mengenai kuntilanak. Ada beberapa hal yang kalian harus tahu mengenai kuntilanak. Tapi sebelum kita bahas itu, sebaiknya kalian like video aku dan subscribe. Kalian semua pasti tahu kan, hantu dengan nama kuntilanak atau biasa disebut dengan hantu duta sampo alam gaib. Nah, kuntilanak ini cukup terkenal di Indonesia. Tapi ternyata hantu kuntilanak ini tidak hanya terkenal di Indonesia, teman-teman, melainkan di berbagai negara, bahkan hampir seluruh dunia meyakini adanya hantu kuntilanak. Tapi dengan nama dan bentuk yang berbeda, disesuaikan dengan budaya dari negara masing-masing. Seperti misalnya di Malaysia, kuntilanak di Malaysia dikenal dengan nama Pontianak atau Pontianak. Sedangkan di Inggris dikenal dengan nama Grinted. Dan di Eropa disebut dengan nama Banshee. Nah, kalau di Jepang pasti kalian pada tahu kan, kuntilanak itu disebut dengan nama Sadako. Dan di Thailand disebut dengan nama Pitaitong. Di Rusia dan Ukraina disebut dengan nama Rusalki. Di Spanyol juga ada teman-teman namanya, dan di Korea juga ada, tapi agak susah sih nyebutnya, jadi aku nggak usah sebutin ya. Kalian pasti pernah dengar kan, kalau katanya kuntilanak ini merupakan jelmaan dari perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil. Padahal sebenarnya kuntilanak ini tidak selamanya merupakan perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil, teman-teman. Nah, ini nih hal-hal yang kalian wajib tahu mengenai kuntilanak. Yang pertama, tawa dan tangis kuntilanak itu selalu terdengar hampir bersamaan atau dalam kurun waktu yang sangat dekat. Kenapa? Nah, ini ada alasannya, teman-teman. Ada makna di balik tawa dan tangis kuntilanak ini sendiri. Mungkin teman-teman pernah dengar tawa atau tangis kuntilanak, atau mungkin bahkan pernah melihat wujud kuntilanak. Nah, kalau kita tertawa, pasti kita lagi bahagia atau lagi mendengar atau melihat sesuatu yang lucu. Kita tertawa tuh karena bahagia. Beda dengan kuntilanak. Kuntilanak tertawa bukan berarti mereka lagi bahagia, teman-teman. Seperti yang aku katakan tadi, tidak semua kuntilanak itu meninggal dalam keadaan hamil. Nah, bahkan terkadang kebanyakan dari kuntilanak itu meninggal dalam keadaan yang tidak wajar atau tragis. Bisa karena bunuh diri. Biasanya bunuh diri ini selalu berkaitan dengan hal yang berbau cinta. Bisa juga karena dibunuh. Dan parahnya biasanya dibunuh sama orang yang terdekat atau bahkan orang yang disayang. Hal-hal inilah yang menyebabkan kesedihan atau menyebabkan luka yang terpendam dalam diri kuntilanak. Sehingga setiap mereka tertawa, itu tawanya selalu dibarengi dengan tangisan. Seolah-olah mereka itu menutupi kesedihannya. Nah, itulah alasannya, teman-teman. Jadi kuntilanak itu tertawa hanya karena ingin menutupi luka dan kesedihannya. Bahkan terkadang kebanyakan kuntilanak itu menutupi wajahnya dengan rambut, teman-teman. Itu juga mereka berusaha untuk menutupi keadaan kesedihan mereka, menutupi wajah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau terlihat sedih. Selain karena kesedihan yang teramat dalam tadi yang aku sebutin itu, biasanya tawa dan tangis kuntilanak ini juga dikarenakan mereka itu iseng atau lagi mau gangguin kita. Nah, kita kan sama-sama tahu nih kalau kuntilanak itu merupakan hantu yang iseng, yang jahil, bahkan suka ganggu gitu. Biasanya mereka itu tertawa dan menangis karena mereka itu kayak mau ngasih tahu ada mereka di sini. Semacam kode gitu, teman-teman. Kode kayak ada aku loh di sini. Woi, aku di sini nih gitu. Tapi malah kadang bisa juga karena mereka itu ingin menguji keimanan kita. Apakah kita takut atau tidak? Apakah iman kita kuat atau lemah? Yang kedua, suara kuntilanak itu terdengar kuat, berarti dia jauh. Tapi kalau terdengarnya pelan, berarti dia di dekat kita. Nah, ini benar, teman-teman. Aku beberapa kali sih ngalamin ini.
Jadi kalau teman-teman itu dengar suara kuntilanak dan suaranya itu kuat, berarti itu agak jauh dari teman-teman, bisa sekitar 50 meter. Tapi begitu teman-teman dengar suaranya mulai pelan, nah bisa jadi dia di sebelah teman-teman, di belakang teman-teman, atau di hadapan teman-teman. Jadi ini sama aku. Jadi aku lagi di rumah sama adik ini sama keluarga. Terus tiba-tiba aku dengar suara kuntilanak. Kuat, tertawa terus nangisnya itu sedih gitu kan. Pas lihat sekeliling nggak ada. Tiba-tiba suara itu mulai pelan, bahkan kayak berbisik. Tapi pas lihat ke sini ada dia, teman-teman. Ada kuntilanak. Jadi itu membuktikan bahwa kalau suaranya itu kuat berarti jauh, kalau suaranya dekat kalau suaranya pelan berarti dekat. 3, teman-teman. Berpindah tempat dengan tiba-tiba. Mungkin kalau diantara teman-teman ada yang pernah lihat, pasti setuju dengan argumen yang ini. Kalau kunti itu suka berpindah tempat dengan tiba-tiba. Jadi kunti itu semacam nggak berjalan, teman-teman. Kayak misal nih, kita lihat dia di sudut sana, tiba-tiba aja udah di sini, tiba-tiba udah di sini, atau bahkan di belakang kita, atau tiba-tiba ngilang. Jadi kita nggak ngeliat mereka berjalan, kayak tiba-tiba udah di sini, pindah-pindah gitu. Nah, ini beneran, teman-teman. Kalau kunti itu suka berpindah tempat itu tiba-tiba. Bayangin deh, pas teman-teman lihat tadinya di sana, terus tiba-tiba udah di depan teman-teman. Apa nggak shock coba? 4. Katanya kuntilanak itu suka dengan puing-puing bangunan yang setengah jadi, atau bahkan rumah kosong dan gedung kosong. Ya bener sih, kuntilanak ini suka dengan rumah kosong, gedung kosong, bangunan setengah jadi. Kenapa? Karena biasanya daerah tersebut lembab dan sepi, teman-teman. Jadi kuntilanak itu suka dengan daerah yang lembab dan sepi. Itulah alasan kenapa ketika teman-teman pindah ke suatu tempat, misalnya pindah rumah gitu, rumah tadi itu kosong, terus sering diganggu, atau ngalamin hal-hal yang aneh, hal-hal yang mistis. Nah, biasanya itu ulah kuntilanak, teman-teman. Jadi ketika kita pindah ke tempat tersebut, mereka merasa risih, merasa terganggu. Karena tiba-tiba yang dari sepi, daerah yang tadi lembab, itu jadi hangat suasananya, terus ramai. Jadi mereka merasa terganggu, teman-teman. Jadi mereka berusaha untuk gangguin kita, ngisengin kita, untuk ngasih tahu ada aku di sini loh gitu. 5. Nah, yang kelima ini kalian pasti pernah dengar. Kalau katanya kuntilanak itu takut dengan paku, pisau, dan gunting. Aku sendiri nggak yakin untuk bilang ini benar atau salah, karena aku sendiri belum pernah mencoba untuk menakuti kuntilanak menggunakan pisau, paku, dan gunting. Tapi satu hal sih yang aku tahu pasti, di dapur rumah itu banyak pisau, bahkan jenisnya macam-macam gitu kan. Tapi yang aku lihat kuntilanak nggak takut, dan aku bisa pastiin sih kalau kuntilanak itu benar-benar nggak takut sebenarnya sama pisau, gunting, dan paku. Tapi mungkin beda kalau pisau, gunting, dan pakunya dibacain mantra atau jampi-jampi. Mungkin bisa jadi sih ini merupakan kepercayaan atau keyakinan dari orang-orang terdahulu, leluhur kita, kalau kuntilanak itu takut dengan gunting, pisau, dan paku. Dan sampai sekarang masih banyak sih yang percayakan ini. Tapi kalau teman-teman nggak yakin nih dengan kata-kataku, silakan teman-teman coba kalau ketemu kuntilanak atau lagi pergi nih takut ketemu kuntilanak, bawa aja gunting, pisau, atau paku gitu, cenah. Tapi ya yang aku bilang tadi, kalau hanya sekedar pisau, paku, dan gunting, kuntilanak itu nggak takut, teman-teman. 6. Kuntilanak itu katanya mengganggu dan bahkan mencelakai wanita hamil. Nah, kalau dibilang mengganggu wanita hamil, aku setuju. Tapi kalau dibilang mencelakai, aku kurang setuju, teman-teman. Kenapa aku bilang setuju kalau kuntilanak itu mengganggu wanita hamil? Karena ini ada pengalaman sih, walaupun bukan pengalaman aku, pengalaman dari Mamake. Jadi dulu Mamake saat hamil anak pertama, itu sering diganggu sama kuntilanak. Sering melihat kuntilanak. Paling sering itu ngelihatnya pas lagi mau tidur, atau pas lagi tidur. Dia ngelihat itu di balik pintu kamar. Tiba-tiba dia ngelihat ada wujud perempuan berbentuk kuntilanak. Nah, pernah juga Mamake lagi tiduran nih. Lagi tidur, terus balik arah. Pas balik arah,
dia lihat kuntilanak itu berdiri tepat di samping dia dan lagi liatin dia. Tapi kuntilanak ini nggak ngapa-ngapain. Kuntilanaknya hanya dia memperhatikan Mamake. Kakak ipar aku kan, semasa hamil, dia tuh nggak diganggu sih, diganggu sama kuntilanak, tapi nggak sampai dicelakain. Jadi kayak sering diganggu, tiba-tiba dia melihat ada bentuk semacam kuntilanak, atau ketika dia tidur ada yang ganggu dia, yaitu kuntilanak, tapi nggak sampai mencelakain. Itulah kenapa aku itu nggak setuju kalau dibilang kuntilanak itu bisa mencelakai orang hamil. Tapi mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang ngalamin itu gitu. Kalau ada silahkan komen, jadi aku bisa tahu. Karena setahu aku kuntilanak itu kebanyakan ganggu, dan bahkan mengganggunya itu tidak hanya orang hamil teman-teman, dia juga bisa ganggu kita, bisa ganggu kalian. Nah aku ada nih ngalamin sekitar seminggu lewat, hampir 2 minggu. Jadi lagi tidur, tiba-tiba aku ngerasa tempat tidur tuh goyang, kayak ada goyangin, semacam kita kayak gempa gitu teman-teman, goyang. Tapi pas aku bangun gak ada siapapun, aku tidur lagi, goyang lagi. Dan ketika buka mata, aku ada lihat sekunkun di sudut dekat lemari aku. Nah, siapa coba yang berusaha untuk goyangin tempat tidur kalau nggak dia? Ketujuh, menyukai anak-anak. Nah, mungkin di antara kalian pasti pernah dengar kalau kuntilanak itu suka dengan anak-anak. Sebenarnya kuntilanak itu suka sama semua orang sih teman-teman, tapi nggak sama semua orang sih. Ya, ketika dia lihat seseorang dan dia suka, dia tuh akan ngekor, atau kita bisa bilangnya ketempelan. Tapi dia emang suka sama anak-anak. Sukanya itu menurut aku gimana ya, aku susah jelasinnya. Semacam dia kayak dapat mainan baru. Jadi ketika ngeliat anak kecil, dia tuh yang kayak ada di sekitar mereka, selalu ada di sekitar mereka. Nah, Mamake juga pernah ngalamin nih. Jadi waktu itu abang pertama itu baru lahir. Jadi Mamake itu bangun. Abang itu waktu masih bayi itu sering nangis tengah malam. Jadi tiba-tiba Mamake lihat di ayunan abang itu, di dekat ayunan abang itu ada sosok kuntilanak. Berapa kali Mamake lihatnya, sampai waktu abang lahir itu Mamake itu sering ngungsi ke rumah kakek dan nenek karena takut, saking takutnya. Nah, kuntilanak ini sukanya itu sama anak yang baru lahir sampai umur 3 tahun biasanya teman-teman, itu paling suka. Baru lahir umur 2-3 tahun itu dia paling suka tuh. Kedelapan, kuntilanak itu katanya suka berada di pinggiran danau, pinggiran sungai atau kolam. Nah, padahal sebenarnya tempat yang paling disukai kuntilanak itu adalah pohon teman-teman. Pohon yang tinggi atau sedang dan memiliki dahan yang sedikit besar. Nah, jadi biasanya kuntilanak itu suka nengkreng atau duduk di dahan tersebut. Pohon lah sebenarnya tempat yang paling disukai sama kuntilanak. Tapi ada juga sih kuntilanak yang berada di pinggiran sungai, pinggiran danau. Tapi menurut aku tempat yang paling disukai kuntilanak adalah pohon. Itulah hal-hal yang kalian harus tahu mengenai kuntilanak. Sebenarnya kalau kita bahas kuntilanak itu bukan merupakan hantu yang seram teman-teman. Bentuk atau rupanya itu nggak seram. Biasanya matanya aja sih sedikit hitam, atau bahkan kadang ada beberapa kuntilanak itu yang pinggiran putih matanya itu terlihat merah. Jadi seram kalau kita lihat. Kalau rupanya sendiri nggak seram, malah banyak hantu lain yang lebih menyeramkan daripada kuntilanak. Bentuk wujudnya itu lebih menakutkan, lebih rusak dari kuntilanak. Karena kuntilanak itu kebanyakan mukanya nggak rusak, tapi emang iya suara kuntilanak baik itu tawa atau tangis itu sangat-sangat menakutkan. Sekian video dari aku teman-teman, semoga bermanfaat, semoga dapat bertemu dengan kuntilanak, semoga dapat atau bisa mendengar suara dan tawa kuntilanak. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Thank you.